Salam Adventus, Ibu, Bapak, Saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit, Semarang. Kembali pada hari ini, Senin 14 Desember 2020, kita bersekutu di dalam program layanan firman Pelita Bagi Kakiku bersama dengan saya, Pendeta Surya Samudra Giamsyah. Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan sabda Tuhan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang mengucap syukur kepadamu untuk tangan pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna, merawat, melindungi, dan menopang hidup kami semua. Dan oleh karena itu ya Bapa Surgawi, kami berdoa, jikalau sebentar kami akan membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu, biarlah syukur dan sukacita dalam hati kami menjadi penuh, sebab Engkau boleh berkata-kata kepada kami. Oleh karena itu pula ya Bapa Surgawi, bersabdalah, kami siap untuk mendengar, kami memohon pertolongan Roh Kudus hanya di dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman yang telah menjadi manusia itu. Amin. Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perenungan kita pada hari ini didasari satu bagian Alkitab yang secara leksionaris terambil dari surat kepada jemaat di Efesus. Efesus pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-17. Efesus 6 ayat 10 sampai 17 akan saya bacakan, demikianlah firman Tuhan. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan.
kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera dalam segala keadaan. Pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang boleh dengan setia hidup di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Maranatha. Ibu bapak, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita memasuki Minggu Advent ketiga. Dan di dalam Minggu Advent ketiga ini, kita bersama-sama mencoba untuk berefleksi, bercermin. Apakah dalam hati kita tetap merasakan sukacita? Ibu bapak, saudara yang terkasih, ketika kemarin mengikuti ibadah Advent ketiga, tentu ibu bapak saudara melihat penatua yang menyalakan lilin berwarna merah muda. Warna merah muda memang dipilih untuk menggambarkan sukacita ketika umat Allah, orang-orang Kristen, memasuki Advent ketiga. Dan itu berarti kesempatan bagi kita untuk betul-betul bertanya, adakah sukacita itu tinggal tetap di dalam hati kita, di dalam masa-masa penantian ini, khususnya ketika kita berada di dalam masa pandemi virus corona ini. Nah, ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita menjalani kehidupan ini, tidak dapat dipungkiri bahwa ada begitu banyak pengalaman, entahkah itu peristiwa-peristiwa yang menyenangkan ataukah peristiwa-peristiwa yang menyedihkan, datang silih berganti. Bagi ibu bapak, saudara yang memiliki akun media sosial, entahkah itu Facebook, Twitter, atau Instagram, dan rajin memeriksa, melihat, menilik akun media sosial tersebut, tentu ibu bapak saudara dapat merasakan begitu banyak berita yang beredar, begitu banyak peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Ada kenalan yang memiliki anak mengupload foto anaknya atau
cucunya atau kelahiran si bayi, kita memberikan komen, wah senang ya, wah bersyukur ya. Tapi tidak lama kemudian, mungkin kita menerima berita Bapak A meninggal, Ibu B masuk rumah sakit, Pendeta C terkena virus corona. Dan kita menjadi prihatin. Padahal itu pada hari yang sama. Dan itu membuat perasaan kita diaduk-aduk sedemikian rupa. Belum lagi kalau kita mengetahui, menerima berita tentang situasi dan kondisi kehidupan bangsa kita. Mungkin kita menerima berita tentang bencana alam. Mungkin kita menerima berita tentang pejabat yang ditangkap di dalam operasi tangkap tangan ketahuan korupsi. Atau mungkin kita menerima berita bahwa terjadi sebuah sukacita besar di sebuah daerah karena ada perayaan akan perdamaian di sebuah lingkungan. Sekali lagi perasaan kita diaduk-aduk sedemikian rupa. Tapi apakah menghadapi itu semua kita mengenakan perlengkapan senjata rohani? Jemaat di Efesus diingatkan oleh Rasul Paulus supaya manakala mereka menghadapi berbagai-bagai peristiwa baik di dalam tubuh gereja maupun di tengah-tengah situasi dan kondisi yang ada di sekitar mereka, mereka tidak enggan dan tidak segan-segan untuk terus mengenakan perlengkapan senjata rohani itu. Mereka dipanggil untuk tidak lengah. Mereka dipanggil untuk tetap bersiap-siap, berjaga-jaga, waspada. Dengan artian hidup mereka tetap menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, Ibu Bapak, Saudara yang terkasih, hidup yang berjaga-jaga seperti itulah yang Tuhan kehendaki pula dalam kehidupan kita. Jangan karena berbagai-bagai peristiwa, jangan karena berbagai-bagai pengalaman yang dapat mengaduk-aduk perasaan kita, kita menjadi kehilangan sukacita. Sukacita hidup di dalam anugerah Tuhan. Tapi marilah kita tetap menantikan kedatangan Kristus, menantikan perayaan Natal itu dengan hati yang penuh dengan sukacita, tetapi juga dengan kerinduan untuk berbagi sukacita itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetaplah bersukacita, tetaplah bergembira. Ingatlah, Tuhan itu baik. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang di hadapan-Mu bersyukur
karena Engkau mengingatkan kami bahwa di tengah-tengah berbagai pengalaman dan peristiwa yang dapat mengaduk-aduk perasaan kami diingatkan untuk tetap bersukacita. Dan oleh karena itu kami berdoa, biarlah Allah sendiri sajalah yang memampukan kami untuk memelihara sukacita itu di dalam hati kami, sehingga sungguh hidup kami menjadi hidup seperti yang digambarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, hidup seorang laskar, hidup seorang prajurit, hidup yang mengenakan perlengkapan senjata rohani. Pimpinlah kami dan mampukanlah kami, sebab kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, selamat mengalami sukacita surgawi, dan selamat berbagi sukacita itu kepada orang-orang yang ada di sekitar ibu, bapak, saudara sekalian. Tuhan memberkati.